Jadikan pramuka pemersatu kita. Salam pramuka. Salam. Nah, oke nih teman-teman. Selamat pagi. Pagi. Gimana nih kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Udah pada sarapan belum? Belum? Terus kalau belum gimana? Apa kita mau sarapan dulu? Ya, nanti habis acara ini silakan ke lapangan, banyak ramban di sana ya. Oke ya, langsung saja ya. Di sini kita akan mendengarkan sebuah materi tentang kepramukaan. Dan di sini nanti materinya bersifat interaktif. Nah, jadi nanti teman-teman boleh nih tanya sama kakaknya. Siapa yang ada di sebelahnya Bu Dela dan di sebelahnya lagi? Ayo kenalan dulu. Ayo siapa? Yang di sebelah ibu, sebelah kiri, pas nih ya. Ini ada Kak Ahmad Hoiri. Halo Kak. Selanjutnya yang paling ujung, sudah pada kenal kan ya? Siapa? Kak Rindo ya. Kalau nggak kenal kebangetan. Enak Nadia. Kak Ahmad Hoiri kira-kira ganteng nggak? Jadi malu. Hah? Loh, kok yang jawab paling keras si cowoknya malah? Ayo. Harusnya yang cewek ini yang jawab paling keras. Ganteng nggak? Masya Allah ganteng banget. Sudah ini nggak sabar mau tanya-tanya? Sudah kebelet? Ya. Langsung aja mungkin ya, karena sudah siap. Dan langsung saja ya. Marilah kita dengarkan sebuah materi tentang kepramukaan. Ayo fokus ya. Silakan Kak Roy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam pramuka. Salam pramuka. Dua kali tepuk pramuka. Alhamdulillah, pagi menjelang siang hari ini saya bisa bertatap muka, bersinergi bersama, bertukar pengalaman setelah kurang lebih 1 tahun. Halo. Hai. Kurang lebih 1 tahun saya belum pernah bertatap muka, bertukar pengalaman dengan adik-adik SMA, penggalang, yang khususnya peserta didik. Dan alhamdulillah setelah 1 tahun ini, semenjak saya dikasih amanah menjadi bendahara Kuarcap, SMK Negeri 1 Purbolinggo lah yang memanggil saya untuk ngobrol bareng. Berikan tepuk tangan untuk SMK ini. Adik-adikku sekalian, kurang lebih 80 orang, 80 peserta didik yang kumpul di dalam acara penerimaan tamu Ambalan. Dan disinilah kalianlah generasi penerus bangsa yang akan datang. Dan di gerakan pramuka, kalianlah nantinya peluntur kesuksesan pemimpin masa depan. Amin. Maka dari itu kuncinya apa? Cari pengalaman, cari ilmu, terus digali, jangan lelah. Ketika lelah istirahat, cari lagi, jalan lagi. Kalau tadi dijelaskan, di situ ada riwayat pendidikan saya MA Ma'arif, dan di belakangnya di situ ada C. Yang aslinya saya sekolah di MA Ma'arif itu cuma 1 bulan. Setelah itu saya keluar, keterbelakangan biaya. Bapak saya sakit, akhirnya saya menggantikan bapak saya, dan disitulah
bagaimana caranya saya bisa dapat pengalaman tanpa di bangku sekolah. Bukan berarti ya, bukan berarti tidak sekolah itu langsung bisa seperti ini, tidak. Ya, saya menggantikan pekerjaan ayah saya, pekerjaannya adalah jualan air galon. Dan setiap jualan itu saya berangkat setengah 8. Kenapa saya berangkat setengah 8? Karena jam 7 sampai setengah 8 itu kawan-kawan saya berangkat sekolah. Dibilang malu-malu karena baru saja keluar sekolah. Ya, adik-adikku di sini yang menduduki sekolah SMK khususnya, bersyukurlah karena di pendidikan ini kalian bisa banyak pengalaman, bisa banyak ilmu untuk menyongsong masa depan, khususnya di gerakan pramuka. Karena di gerakan pramuka kita diajarkan disiplin, kita diajarkan sebuah kemandirian, kita diajarkan supaya kita bisa semuanya. Apa yang tidak ada di gerakan pramuka? Semua ada. Kalau mau di bidang kesehatan, ada di Satuan Karya Saka Bakti Husada. Kalau mau di bidang militer Angkatan Darat, ada Wirakartika. Semua ada. Tentukan pilihan kalian. Semua masuki, tidak masalah. Cari, gali, paling banyak, gali terus. Ya, cari pengalaman, cari ilmu. Karena di gerakan pramuka, khususnya penegak, itu slogannya sudah dari, oleh, dan untuk. Kenapa bisa seperti itu? Dari diri kita, untuk kita, dan oleh kita. Jadi kita harus belajar mandiri. Ya, di usia SMK, di usia penegak, itu adalah usia-usia di mana karakter kalian mulai disusun, mulai dibentuk. Ya, maka dari itu manfaatkan. Karena di gerakan pramuka selain kedisiplinan juga membentuk karakter. Karakternya seperti apa, karakternya A, B, itu kalian yang menentukan. Halo. Hai. Halo. Jadi galilah sebanyak-banyak mungkin pengalaman, ilmu, pengetahuan, supaya apa? Supaya nanti kelak kalian di depan bisa menyetuskan mau kemana nih. Di mana titik setelah kalian sudah bisa semuanya, disitulah nanti kalian menentukan kalian mau di mana. Bisa dimengerti? Ya. Maka galilah pengalaman, galilah pelajaran-pelajaran untuk menuju masa depan. Di gerakan pramuka kalian diajarkan tali temali. Di masyarakat apakah dipakai? Kalian di pramuka diajarkan baris berbaris. Di masyarakat nanti apa dipakai? Coba saya tanya, dipakainya baris berbaris itu apa di masyarakat? Saat kalian ngapain dipakainya baris baris? Apakah waktu gotong royong baris berbaris? Dipakainya adalah salah satunya kedisiplinan. Bisa dimengerti ya? Jadi ketika kalian pulang di masyarakat, bukan berarti tidak dipakai baris berbaris terus jalan harus tegap, bukan itu saja. Ya. Dan dunia penegak itu adalah dunia setelah penggalang dan dunia sebelum pandega. Kalau diglobalkan, diartikan, diibaratkan seperti baris berbaris ataupun barisnya penegak, itu sudah berbentuk bersab. Kalau siaga dia lingkaran, baris upacaranya itu lingkaran. Kalau penggalang itu angkare, sudah mulai terbuka. Ya, dari lingkaran
Lingkaran tersebut yaitu melambangkan dunia siaga harus diawasi. Siaga itu anak-anak TK, SD kelas 1 2 seperti itu ya. Bermain ya, dan dunianya belum bisa terbuka. Ya, main-main dan main-main. Di dunia penggalang barisnya sudah angkare. Sudah mulai terbuka nih, ya. Pemikiran-pemikiran dari dunia penggalang sudah mulai terbuka, sudah mulai dikenalkan, dibebaskan. Setelah itu penegak dia sudah bersab, berarti dia sudah siap untuk kemandirian. Dari mulai kelas 1 belajar, kelas 2 belajar dan belajar, ya. Kelas 3 kuliah terus belajar, gali semuanya, pengalaman apapun cari semuanya. Setelah itu nanti kalian tentukan di depan akan mau jadi apa. Bukan berarti ketika kalian sudah lulus, ketika kalian sudah menjadi pembina, kembali ke masyarakat, kalian menjadi petani, bukan berarti pekerjaan yang hina, ya. Kalian menjadi petani bukan berarti pekerjaan yang kalian sendiri yang menentukannya. Yang di atas, yang di bawah, yang di tengah, semua saling bersinergi, ya. Bukan berarti yang di bawah bodoh, bukan. Di gerakan pramuka ada fungsinya tersendiri. Depan, tengah, atas, bawah, belakang, itu ada fungsinya tersendiri. Bisa dimengerti? Bisa dimengerti? Oke, seperti itu gambaran tentang gerakan pramuka. Garis besarnya untuk kepenegakan adalah penegak jenjang peserta didik setelah penggalang, dan penegak harus bisa menjalin komunikasi dan kemandirian, seperti itu, ya. Halo, hai. Ya, kayaknya ngantuk ini ya. Kepanasan semua sepertinya, Kak. Ya, menarik nggak yang diceritakan sama Kak Khoiri? Ya, bermanfaat nggak? Nah, sebelum lanjut Kak Khoiri, mungkin ada yang mau ditanyakan, mungkin dari Bu Dela sebagai host. Ini Kak ada pertanyaan ya. Apa sih yang menjadi peran dan tanggung jawab seorang pramuka penegak dalam kegiatan pramukaan? Ya. Peran dan tanggung jawab. Peran kalian, tanggung jawab kalian sudah dibagi sebelum acara kegiatan terlaksana. Itu tadi peran dan tanggung jawab dalam kegiatan. Ini penerimaan tamu ambalan, ya. Saya berikan contoh penerimaan tamu ambalan, ya. Tanggung jawab panitia sudah dibagi, sangga kerja sudah dibagi, ya. Sangga kerja sudah dibagi dari mulai konsumsi, dari mulai seksi acara, upacara dan segala macamnya. Terus peserta suruh ngapain? Apakah suruh nurut dengan panitia? Peserta sudah dijadwalkan masing-masing. Jadwalnya seperti apa, ya. Tugasnya nanti ngapain saja sudah dibagi. Namun, ya, pengalaman demi pengalaman, banyak dari peserta penerimaan tamu ambalan hanya ngikut saja, ya. Tidak mau mencari, tidak berperan aktif, tidak bersinergi bersama. Ya seperti ini, ngobrol bareng di belakang, ya kan? Padahal tugas kalian di sini mendengarkan dan nanti berproaktif, bersinergi, bertanya jawab supaya pengalaman kalian bertambah. Ya. Berarti di sini kalian belum melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai peserta dalam kegiatan penerimaan tamu ambalan. Ini masih saya berikan contoh penerimaan tamu ambalan loh ya.
Dan ketika menyelenggarakan suatu kegiatan yang skalanya saya berikan contoh sekuartir cabang ataupun sekabupaten, itu pasti tidak menutup kemungkinan ketika ada job desk A tidak terlaksana, kalian melempar ke kawan kalian kalau di belakang cuma ngobrol, ya. Maka dari itu job desk kalian sebagai peserta apa? Jadwal sudah ada, pembagian sangga, ketua sangga siapa, wakil ketua sangga siapa, setelah itu anggota siapa. Bukan berarti anggota tidak memiliki tugas, ya. Tugas dan tanggung jawab semua di ketua sangga, pimpinan sangga. Terus kalau pimpinan sangga tidak bisa, wakil pimpinan sangga. Bukan seperti itu, ya. Anggota harus berperan aktif membantu pimpinan sangga dan wakil pimpinan sangga. Jadi mendengarkan materi itu termasuk apa, Kak? Tanggung jawab peserta, ya. Tujuannya apa? Supaya ketika setelah PTA selesai kalian bisa dapat pengalaman dan ilmu baru. Karena di penegak khususnya nanti ada jenjang pendidikannya. Kalian harus menyelesaikan ujian dan nanti kalian dapat rapotnya. Berupa apa? SKU. Ya, ditempuhlah SKU dari pertama yaitu menempuh Bantara. Setelah Bantara selesai, Laksana. Setelah Laksana selesai, Garuda. Garuda adalah pramuka tertinggi di peserta didik. Ya, Keren ya. keren nggak? Pengen jadi Garuda? Nggak mungkin, kalian nggak punya sayap soalnya. Pramuka Garuda. Maka dari itu jenjang kalian di pramuka masih panjang, maka dari itu manfaatkanlah, ya. Setelah itu kecakapan umum, itu globalnya. Yang khusus ada nggak? Ada. SKK, syarat kecakapan khusus. Memori. Dari apa saja? Dari memasak, ya, yang ditempel bulat-bulat, ya, tahu ya? Bulat-bulat, TKK yang bulat-bulat. Kalau bukunya, soal-soalnya itu namanya SKK, syarat kecakapan khusus. Kalau yang umum namanya SKU. Paham ya? Nah, Paham? ini ada pertanyaan untuk Pak Rinto ini sebagai wakil kurikulum. Pak Rinto, apakah nanti SKU ini penting untuk di pendidikan formalnya? Rapornya pramuka ini, Pak Rinto. Ayo. Iya. Izin menjawab. Tes. Ini Miki sama saya nggak bersahabat ini kayaknya. Kayak. Jadi SKA itu semacam certified ya. Jadi ya maksudnya ya. Jadi kalau untuk saat ini generasi saat ini sangat penting karena tanpa itu tidak akan diketahui kalian sebenarnya bisa apa seusia kalian ini. Ya, kita nggak akan tahu dengan adanya kita bisa diuji. Ya, kalau memang sudah teruji berarti kalian layak menyandang itu. Artinya ya semakin komplit kalian bisa ini dan sebagainya. Jadi memang SKU nantinya juga tertulis di rapotnya anak-anak ya Pak Rinto ya. Nanti kita pertimbangkan. Sepertinya itu kalau untuk hari itu lebih penting sepertinya. Penting ya, bukan lebih penting. Itu juga penting ya. Bagusnya sih gitu. Dan mungkin kita pertimbangkan lagi nanti bagaimana supaya siswa-siswi ini terampil ya. Jadi nggak hanya ngerengek minta, bisanya minta tok, disuruh nggak mau, ya.
mentaati aturan nggak mau. Jadi dengan adanya itu nanti lebih bisa terampil. Di sekolah ada pelajaran gambar, malah gambar neng tembok. Nah, Ya kan, gambar di pelataran. Itu termasuk itu ya Pak Rinto ya. Betul. Jadi nanti SKU itu mungkin masuknya di ekstrakurikuler ya Pak, lampirannya ya di rapot itu ya. Ya. Nah, terus Bu Dela, apalagi mungkin untuk Mbak Nadia, ayo. Untuk nilai-nilai yang dijunjung oleh pramukaan penegak ini apa aja sih Kak? Nilai yang dijunjung ada 10 ditambah 3. Berapa? Ayo, 10 ditambah 3. 10 ditambah 3 berapa? Itu berarti apa? Trisatya dan Dasa Dharma. Itu yang harus dijunjung dan dilaksanakan, dipatuhi. Bisa dimengerti? Sesimpel itu. Namun ketika kita melaksanakannya, takwa kepada Tuhan yang Maha, sholat mager, beribadah mager. Iya atau enggak? Baru pertama aja susah. Tapi ketika kita mengucapkan, menghafal, enak memang. Ya. Apalagi? Ada yang hafal nggak? Ayo. Ayo, ada yang hafal nggak? Yang Satu kelas anak 10. berdiri. Yang kelas 10 ada door prize-nya, ayo. 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 Trisatya yang kelas 10. sama Dasa Dharma. Trisatya dulu mungkin Kak. Trisatya. Nah, kelas 10. Yang hafal silakan berdiri. Berdiri langsung Kalau ucapkan. bener tak kasih door prize. Ayo. Ya. Nah, ini adalah gambaran kalian nanti di masa depan. Utur-uturan, ya kan? Oh kamu aja, ya oh kamu aja. Apakah negara ini mau kalian bawa seperti itu? Kalau memang kalian mampu langsung siap, saya Kak izin perkenalan. Itu Gue bahasan anak cewek ayu utur-uturan juga. Aku mau gitu. Ayo, kalau dibebani tugas dan tanggung jawab utur-uturan ya Kak ya. Iya. Tapi kalau ada sesuatu yang mending di depan, ora tawa-tawa gitu. Itu gambaran kita ya. Jadi ketika kalian ikut pramuka ini nanti insya Allah gambaran-gambaran seperti itu hilang. Setuju nggak? Ayo yang hafal siapa? Ada door prize-nya. Mumpung dompet saya masih tebel ini. Ayo. Ayo. maju-maju iPhone. Yang sebelah kanan, ayo. Nggak ada. Ya, Trisatya nggak ada yang hafal Kak. Dasa Dharma, ayo. Kelas 10. Kelas 10. Ayo kelas 10. Jadi seperti ini Kak konsepnya. Ketika setelah PTA ini nanti, ketika peserta didik kok ngalem, kelemar-kelemar, berarti harus diulangi lagi sepertinya ini Kak. Ya, pendidikannya harus lebih ketat lagi ini. Berarti nggak lulus ya Kak ya? Nggak lulus sepertinya. Ya. Berarti belum diterima jadi ambalan ya. Setelah PTA ini harus mandiri, bisa kreatif, inovatif, dan di mana penegak ini semua harus bisa dari oleh dan untuk Kak. Ya. Siap atau tidak setelah PTA? Kalian bisa mandiri? Bisa mandiri? Bisa kreatif? Bisa dari oleh dan untuk? Kalian sendiri yang bilang siap. Ketika nanti ada sampah, ketika nanti ada suatu hal yang harus diselesaikan tapi kok tetap tidak diselesaikan, harus nunggu kakak pembinanya dari Dewan Guru juga, berarti kalian belum siap. Ya atau tidak? Siap? Mandiri siap? Yuk Trisatya. Yuk angkat tangan yuk. Kelas 10. Ayo ini mana yang kelas 10? Wen. Ayo.
Yang hafal ayo. Nggak ada besok loh, besok dompetnya udah tipis lagi nih. Hari ini tebelnya. Ayo. Door prize-nya saya kasih 2. Ayo. Yang satu anduk ambil sendiri di minimarket nanti. Gimana? Gak ada yang hafal. Hafal tapi masih ragu-ragu sepertinya Kak. Malu. Malu ya. Oke, tidak masalah. Namun siap atau tidak kalian belajar lebih giat dan di situ kalian menggali lebih dalam. Siap untuk masalah kepramukaan. Karena apa? Oke. Sekarang kalian malu-malu, bahkan bicara di depan, bicara di belakang itu masih ya kalau pegang pik inilah ya. Tidak masalah ya. Terus belajar dan belajar supaya nantinya kalian bisa, kalian tahu, tidak hanya mengucap namun juga menjalankan. Bisa dimengerti ya? Ya. 2 kali tepuk pramuka. Ada yang nggak hafal tepuk tangannya. Oke, ya, disitulah nilai-nilai yang harus dijunjung oleh gerakan pramuka. Tidak hanya penegak, pendega, penggalang semua. Jadi intinya disiplin ya Kak ya. Ya. Jadi harapannya intinya nanti disiplin. kalau kalian sudah menjadi penegak, kalau sudah dilantik, berani ngomong di depan gitu ya Kak kira-kira. Harus Kak. Nah, jadi harus. Jadi sing biasanya ngerasani nanti sudah hilang semua. Ya, kalau ngerasani itu kan ngomong di belakang. Ya, kalau jadi penegak nanti harus berani ngomong di depan. Ngerasani secara langsung. Pertanyaan untuk Pak Rinto. Pak Rinto, kira-kira nilai-nilai dari kepramukaan ini nanti bermanfaat untuk mereka di pendidikan formal enggak Pak? Kedisiplinannya, lalu wawasannya dan sebagainya. Iya betul. Jadi itu bukan sebuah pertanyaan ya. Itu bukan sebuah pertanyaan, tapi itu sebuah kepastian. Ya. Kepramukaan pasti bermanfaat untuk pendidikan, baik itu formal maupun non formal. Ya. Jadi kalau hanya pendidikan formal itu hanya terkesan belajar lewat buku, ternyata tidak hanya di situ nilainya. Justru nilai di situ lebih luas. Ya. Ada penilaian sikap, ada keaktifan belajar, dan itu semua didukung, kemudian dididik dari kepramukaan itu. Luar biasa sekali sebenarnya. Apabila pendidikan formal itu kemudian didukung aktif dari kepramukaan, sepertinya sebuah pendidikan yang ideal bisa tercapai. Dari pendidikan akademisnya oke, non akademisnya juga bagus, pelanggaran minim, keaktifannya tinggi, prestasinya bagus. Wah, luar biasa sekali itu. Artinya saya menyarankan juga, silahkan siswa di sini menjadi pramuka yang aktif, ya, menjadi seorang pramuka yang aktif. Jangan hanya ketika acara begini aja yang diwajibkan ikut, tapi silahkan aktif ikut pramuka, ya, karena orangnya asik, kemudian multi talent juga. Los pokoknya aku mati kan. Ya itu. Jadi teman-teman pramuka saya itu orangnya asik-asik, kreatif, apapun bisa, kemudian dalam situasi kondisi apapun juga siap. Ya, tidak merasa takut, orangnya berani, kemudian mau berjuang, mau berpikir. Luar biasa. Itulah seperti itu karakter pramuka, dan harapan saya itu menjadi karakter di SMK kita. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Keren ya. Jadi memang Pak Rinto, kalau di SMK Negeri 1 Purbalingga ini kegiatan pramuka ekstrakurikulernya wajib nggak sifatnya? Wajib ya. Ya. Selama ini siapa yang aktif di kegiatan Expo Pramuka? Ayo.
1, 2, 3, nggak ada lebih dari 10. Terus Bu Dela, mungkin ada pertanyaan selanjutnya untuk kakaknya. Ini Kak, kan kita tadi ada tingkatan-tingkatan pramuka ya Kak ya? Ada siaga, penggalang, penegak. Nah itu tuh ada nggak sih kayak sistem penghargaan atau tanda pengenal khusus gitu? Ada. Untuk penegak? Ada. Iya. Kalau di penegak, tanda-tandanya selain TKK, TKU. Kalau TKK yang bulat-bulat, kalau yang TKU itu tanda kecakapan umum, yaitu di pundak, ya, Bantara, Laksana. Dan ada juga bintang tahunan, bulat, tempatnya di sini. Itu penghargaan tahunan untuk penegak, ya, bintang tahunan. Caranya seperti apa? Bisa punya HP semua, nanti bagaimana cara menempuh bintang tahunan. Setelah itu bintang lencana teladan, ini untuk peserta didik, ya. Lencana teladan itu bagaimana cara menempuhnya? Kalian tempuh Bantara, kalian tempuh Laksana, kalian tempuh Garuda. Setelah itu nanti ketika dalam 1 tahun kalian teladan aktif, kalian dapat penghargaan lencana teladan. Teladan tidak hanya kegiatan, namun juga ucapan dan perilaku. Seperti itu, ya. Itu penghargaannya, ya, untuk pramuka penegak. Dan tanda-tandanya juga ada. Ketua, pimpinan regu, pimpinan sangga. Ada tandanya, garis 1, garis, ya. Terus wakil pimpinan sangga, garis, kebalik nggak? Kebalik nggak? Terus yang garis 3 ada nggak? Ada nggak? Apa? Apa? Coba yang benar gimana? Ayo, ada yang tahu? Yang garis 3 ya? Garis 3. Saya ulangi, garis 1 adalah garis 1 adalah pimpinan Sangga. Garis 2 adalah garis 3. Garis 3. Ayo. Garis 3 tidak ada. Kena prank kalian. Ya. Ternyata garis 3 nggak ada. Di sini, maaf, di sini ya. Garisnya. Bukan garis nasib ya. Bukan garis nasib di telapak tangan. Warna kalian, kuning. Itu ya, itu dari tanda-tandanya. Terus yang lebih keren lagi. keren lagi itu TKK yang pakai selempang, ya. Satu buku penuh, ya kan? Depan penuh tambah belakang, belakang penuh selempang 2, ya. Kalian jalan aja kelihatan gagah. Hati-hati keserimpet nanti ya. Itu, ya. Karena Itu banyak selempangnya. tanda ataupun penghargaan di gerakan pramuka, khususnya penegak. Tanya Kak, tanya lagi Kak. Ada yang mau tanya nggak? Kak, saya Penghargaan mau apa tanya lagi ini nih? Kak. Kalau yang sini ada jengkolnya apa Kak? Jengkol ini khusus untuk anggota dewasa, Kak. Dan di situ ada pembina, ada juga di kuartir, dan pembina itu dari mulai siaga sampai dengan pandega. Sesuai warnanya, siaga hijau, penggalang merah, terus penegak kuning, pandega coklat tua. Itu untuk pembina. Dan kuartir dari ranting itu coklat, cabang hijau, daerah merah, dan nasional kuning. Itu Jadi macam-macam warnanya. macam-macam ya, Kak, ya. warnanya. Jangan sampai nanti kalian pengen karena ada jengkolnya, jengkol mau ambil mau balik di sini. Kalau untuk peserta didik
memakai jengkol kecuali di Dewan Kerja dan Satuan Karya. Apa itu? Dewan Kerja adalah suatu anggota pramuka, penegak dan pandega untuk membantu mengelola kuartirnya, mengelola pramuka, penegak dan pandega di tingkat jenjang kuartirnya masing-masing. Jadi bisa kalian nanti dapat jengkol masuk di Dewan Kerja, kalau enggak Satuan Karya, dan jengkolnya pun berbeda ya. Jengkol itu setiap jenjangnya, setiap instansinya itu berbeda-beda ya. Dewan Kerja. Satuan Karya adalah minat bakat kalian untuk mengembangkan kekreatifan dan kemajuan untuk gerakan pramuka. Jadi kalau kalian ingin mengembangkan minat bakat, itu di Satuan Karya. Masa baktinya 6 bulan, setelah 6 bulan ganti Satuan Karya, tidak masalah ya. Namun rekomendasi ataupun berangkatnya harus dari gugus depan, harus dapat izin dari gugus depan. Kalian masuk di Dewan Kerja ataupun Satuan Karya, nggak nyelonong langsung berangkat, tidak izin pembinanya, tidak izin kagudepnya. Itu ya. Setelah kalian di Satuan Karya, bukan berarti rumah kalian itu Satuan Karya. Setelah kalian di Dewan Kerja, bukan berarti rumah kalian itu Dewan Kerja. Rumah kalian adalah gugus depan. Ya, bisa dimengerti ya? Bisa dimengerti? Jadi banyak yang aktif di luar, tapi di sekolahan sendiri tidak mau aktif. Ya, aktifkan sekolahan kalian, aktifkan gugus depan kalian, majukan gugus depan kalian. Ketika mau mengembangkan minat bakat di luar, barulah izin kepada pembinanya. Seperti itu kurang lebih kan. Izin mau tanya Kak, Siap? bagaimana sih penegak berkontribusi dalam masyarakat? Penegak berkontribusi di dalam masyarakat. Iya. Penegak yang saya bicarakan di awal tadi Padahal kosong loh. Ya toh? sudah mulai terbuka dari oleh dan untuk. Ya. Oh, enggak. Di penegaklah ada yang namanya kemah bakti. Di penegaklah ada namanya sosial. Maka dari itu penegak harus berperan aktif di masyarakat, baik dalam kegiatan kepramukaan sendiri maupun kegiatan di rumah. Saya berikan contoh. Halo. Di penegak ada yang namanya perkemahan wirakarya. Halo. Hai. Di penegak ada namanya perkemahan wira, di mana perkemahan itu membangun suatu tempat dari mulai infrastruktur, dari mulai pendidikan, dari mulai kebudayaan dan semuanya. Perkemahan wirakarya biasanya membangun WC umum karena di lokasi tersebut masih kekurangan WC umum untuk kegiatan desa tersebut. Di dalam perkemahan wirakarya membantu masyarakat seperti ketika ada irigasi yang kurang pas, dibenahi. Gotong royong. Perkemahan wirakarya intinya gotong royong membangun tempat tersebut. Lalu di masyarakat di rumah seperti apa? Ya. Kita belajar bermasyarakat, ya. Kalau ada kegiatan di tempat ibadah yang agamanya Islam, ikut ngobrol bareng, ya, dengan masyarakat tempat. Penegak seperti itu dulu sudah bagus. Pasti pak. Ya. Kayak titik. Ngobrol bagaimana kegiatan besok seperti apa, di musola ada yasinan, ya, yang Islam. Yang Hindu di kegiatan tempat ibadahnya bersih-bersih, ikut bersih-bersih dengan masyarakat.
Bisa dimengerti? Terkadang kelemahan penegak ketika kumpul di tempat ibadah, kumpul di tempat masyarakat, ngobrol dengan sesama kawannya saja. Sedangkan kita bisa mencari, menggali pengalaman dengan orang dewasa yang ada di tempat itu. Pak, dulu itu bisa tercetus gotong royong di tempat ini bagaimana sih Pak? Terus gotong royong kok bisa berlanjut setiap hari minggunya bagaimana Pak? Seperti itu. Tidak semerta-merta hanya kumpul dengan seangkatan kalian. Ya, itu sudah termasuk bermasyarakat dengan baik. Ya, khususnya untuk penegak. Halo. Hai. Bisa dimengerti? Bisa? Jangan sampai nanti kalian ada kegiatan kepramukaan di masyarakat gotong royong malah gibah. Nah, itu. Nah, diskusinya diskusi pacarmu sopo. Nah, pertanyaan untuk Pak Rinto ini sebagai wakil kurikulum. Pengaruh kepramukaan di sekolah itu kira-kira besar nggak Pak di pendidikan formal untuk mungkin apa itu namanya Pak ya, melengkapi pada pendidikan formal. Ya, yang namanya tadi sudah diwajibkan otomatis ya sangat diperlukan. Artinya harus berdampingan memang. Maka dari yang seperti yang saya katakan tadi, karakter siswa itu juga harus seperti seorang karakter pramuka. Itu ideal sekali, ya, ideal sekali. Kepribadiannya sudah dibentengi dengan pramuka, kemudian tinggal belajarnya di kelas seperti apa, belajarnya baik, kepribadiannya baik, udah ideal siswa seperti itu sebenarnya. Ya, artinya tidak melulu dengan prestasi yang sifatnya harus juara dan sebagainya, tapi ketika siswa itu memiliki karakter pribadi yang baik, itu sudah prestasi juga, prestasi yang luar biasa. Ya, makanya kalau nggak bisa, perhatikan ya, ini poin penting ini. Kalau kalian merasa tidak berprestasi, ya, kalian merasa susah belajar, kalian merasa kemampuan otakmu biasa-biasa aja, ya jadilah seorang yang berkepribadian yang sangat baik. Jadilah orang yang bermanfaat atau kreatif. Ya. Jangan tolak ukurnya ranking 1, 2, 3. Enggak hanya itu. Banyak sekali. Ya. Si A terkenal dengan sikapnya suka menolong. Si B terkenal dengan sifatnya yang ramah. Si C terkenal dengan anaknya yang rajin beribadah. Seperti itu. Tinggal kalian mau menjadi seperti apa sekarang ini. Ya. Jadi seorang yang berprestasi, angel, otaknya mentok. Ya. Mau jadi seorang yang soleh-soleha, bolong-bolong sholatnya, bangun subuh aja nggak bisa, ya. kakean mainan FF. Mau jadi orang yang murah senyum, nggak iso, untune loro, merengut kabeh, merengut terus. Mau jadi orang yang suka menolong, acuh, sering main HP. mati ya aja. Makanya dari momen ini luar biasa ya, kita akan bentuk seperti itulah. Hari ini dan besok kalian bisa merasakan bagaimana nggak pegang HP dari lebih 24 jam. Ketean bahan orang jajal ngobrol. Ayo. Malah padu itu malah. Bisa nggak? Ayo. 2 hari nggak pegang HP. 2 hari nggak scroll. Nanti malam lindur nyekrol. Enggak ya? Sintu scroll rugi kancane. Ini rugi kancane. Coba kalian berdebat yang bermanfaat nanti ya. Berdebat yang bermanfaat, bertukar pikiran. Ya, cobalah tanpa HP seperti apa yang mau diobrolkan.
Harusnya sih lebih insentif, intensif ya. Apa mengenal pribadi satu sama lain, wargamu dari mana dan sebagainya. Saya rasa belum kok. Ya, makanya dari momen PTA ini sangat luar biasa. Tolong diikuti dengan baik karena nilai-nilai itu ada di sini semua. Ya. Paham ya? Ya, satu lagi untuk Kak. Satu lagi. Nah, Kak, kira-kira kegiatan pramuka itu bisa merubah pribadi dan sifat seseorang nggak? Mungkin yang tadinya nakal, terus kemudian lalu dipaksa masuk kegiatan pramuka, apa tambah nakal? Bisa merubah, Kak. Bisa merubah karakter. Tergantung, ya, tergantung dari diri sendiri dan kawan yang didekati. Ya, jadi intinya apa? Di pramuka bisa merubah karakter asalkan kalian mau merubah karakter menjadi karakter yang baik. Tapi kalau tidak mempunyai pemikiran saya harus rubah karakter, saya harus disiplin, ya tidak akan berubah. Ya, sekeras apapun guru kalian, ketika kalian tidak ingin berubah, kalian nggak akan berubah. Sesemangat apapun guru kalian mengajarkan kalian, kalau kalian tidak ingin belajar, ya kalian tidak akan bisa. Maka dari itu, di sini khususnya kalian sekolah, tujuannya adalah belajar. Hormati guru kalian, hormati kakak pembina kalian, supaya kalian bisa mendapatkan barokah ilmunya. Ya, walaupun sudah belajar tapi kok susah bener. Ya, sudah belajar, sudah mencatat tapi kok nggak bisa, terus gitu aja. Ya, suatu saat akan mendapatkan hikmahnya. Oh, ternyata saya nggak bisa di matematika, bahasa Indonesia saya ini tinggi. Ya, walaupun matematikanya nilainya 80, tapi bahasa Indonesia 95. Ya, terus aja belajar, hormati. Karena apa? Ketika kalian tidak menghormati kakak pembina kalian, tidak menghormati guru kalian, apa yang sudah diberikan, ilmu yang sudah diberikan kepada kalian tidak ada manfaatnya. Ya, hormati, cari karakter kalian, gali dan bentuk karakter kalian. Bisa mengerti? Dari, oleh, dan dari, oleh, dan coba semua ucapkan. Dari, oleh, dan sekali lagi. Dari, oleh, dan silakan ganti semuanya. Silakan bentuk semuanya. Tapi dari diri kalian. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, seperti itu kurang lebih. Karakter bisa dibentuk dari, oleh, dan untuk. Ayo untuk yang selanjutnya kita buka sesi tanya jawab ya. Jadi kalian boleh bertanya kepada Kak Hoiri ataupun Kak Rinto juga boleh, ya. Ada satu pertanyaan Kak Kan dari saya. kita habis 20 tahun mandek. Apa sih yang harus dilakukan kami sebagai insan pramuka untuk mendukung kampanye pemerintah terhadap Indonesia Emas di tahun 2045? Pertanyaan yang bagus sekali, ya. Pertanyaan yang bagus sekali. Berikan tepuk tangan. Silakan duduk. Ya, apakah peran pramuka dalam mendukung kampanye? Untuk mendukung kampanye terhadap Indonesia Emas. Ya. Pernah dengar Indonesia Emas? Belum? Waduh, harus buka Google dulu ini ya. Silakan Kak. Pemerintah sudah mengkampanyekan bahwasanya 2045 itu adalah generasi
emas, generasi Indonesia emas. Sudah kampanye, sudah sosialisasi. Generasi emas itu siapa? Ya kalian ini. Ya. Berarti yang menduduki di 2045 ya kalianlah. Kenapa bisa dikampanyekan 2045 adalah generasi emas? Karena sekarang sudah masanya era teknologi, khususnya seperti itu, di mana pelajaran, di mana suatu hal apapun bisa dicari melalui teknologi. Kalian bisa belajar dari rumah. Ketika guru sudah menjelaskan di kelas, kalian bisa cari tambahan di rumah. Ya, generasi emas. Di 2045 bisa saja semua teknologi yang bekerja. Sekarang saja sudah ada AI yang luncur. Ada yang sudah tahu? Sudah. AI, kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan, bagaimana cara kita menyikapinya? Apakah jangan ada AI, jangan turunkan AI di Indonesia? Apakah seperti itu? Nanti kita akan dimanfaatkan oleh kecerdasan buatan, kita akan digantikan oleh kecerdasan buatan. Apakah seperti itu? Tidak. Kita harus bisa memanfaatkan momentum tersebut. AI sudah diluncurkan. Bagaimana caranya? Kita pelajari kecerdasan buatan itu seperti apa penggunaannya. Ya, saya pernah menggunakan AI di aplikasi Photoshop dan sangat-sangat membantu editor. Saya pernah menggunakan AI di Adobe Premiere dan sangat membantu editor. Maka dari itu kita harus bisa bersanding. Kita harus bisa mempelajari industri-industri masa depan yang sudah ada, yang sudah diluncurkan di masa sekarang. Namun banyak orang yang mempelajari tersebut namun lupa dengan sosial ke masyarakat. Karena apa? Tidak secara langsung, hanya di depan gadget, hanya di depan komputer interaksinya. Kita harus bisa menyikapi bahwasanya oke, semua sudah ada di HP, sudah ada di gadget, semua sudah ada di layar monitor komputer kita. Namun kita juga harus bisa bersosial masyarakat. Tidak melulu melalui media. Tidak menutup kemungkinan, halo, kalian interaksi ketika ada 5 kawan kumpul, semua pantengin HP, iya atau enggak? Itu kalian sendiri yang menyikapi. Kalian mau ke bawah arus atau kalian yang memanfaatkan arus? Kalian mau membagi waktu apa kalian yang akan dimanfaatkan oleh waktu? Dan garis besarnya apa? Kalian harus belajar, belajar dan belajar, supaya di tahun 2045 kalian adalah pelaku generasi Indonesia emas. Kalian adalah pelaku generasi Indonesia emas. Kalian adalah pelaku Indonesia emas. Orang kompak, kalian adalah pelaku dengan cara belajar. Manfaatkan belajar. Tidak masalah kalian pantengin gadget setiap hari. Tapi ingat, jangan sampai kalian dimanfaatkan oleh waktu. Kalian harus memanfaatkan waktu. Ada suatu cerita, kalau boleh cerita sedikit. Itu termasuk dari kalian dapat dari media, iya atau enggak? Boleh. Bercanda. Sangat
cepat, hitungan detik saja sudah nyampe ke pikiran kalian. Ya, itulah hebatnya nanti di 2045. Ya, cerita sedikit. Jadi ada satu orang di mana dia mau merubah dunia. Halo. Mau merubah dunia di umur 20 tahun. Dan akhirnya sampai 21, 22, 25 tahun dia tidak bisa merubah dunia. Dan akhirnya dia mau merubah negaranya di umur 30 tahun. Halo? Coba dengarkan. Di umur 30 tahun dia mau merubah negaranya supaya lebih maju, supaya lebih baik. 32, 4, 35, 40 tahun dia tidak bisa merubah negaranya. Akhirnya dia menyetuskan umur 40 tahun mau merubah provinsinya, merubah daerah lokalnya. Umur 45, 50 dia tidak bisa merubah lokalnya, provinsinya, kabupatennya. Akhirnya dia memutuskan untuk merubah keluarganya. Di umur 50, 55, 60 tahun dia tidak bisa merubah keluarganya untuk menjadi lebih baik. Dan umur sudah 70 tahun, 75. Halo. Dia ingin merubah dirinya sendiri supaya lebih baik. Dan dia belum merubah dirinya sendiri, dia sudah meninggal dunia. Intinya apa? Kalau kalian ingin merubah dunia, rubahlah diri kalian sendiri. Rubahlah diri kalian sendiri menjadi lebih baik. Bisa dimengerti? Untuk menyongsong generasi Indonesia. Jadi intinya menjalani kehidupan itu, apalagi di era teknologi ini, kita harus balance ya Kak ya. Jadi antara bersosial dan masyarakat dan memakai teknologi itu harus balance. Kayak kalian berinteraksi dengan Tuhan, lalu dengan masyarakat, habluminallah dan habluminanas juga harus balance. Jangan sampai menghabiskan waktu bergadget ceria, akhirnya kalian nggak punya teman. Betul. Selanjutnya apa? Betul? Silakan untuk yang lain untuk pertanyaan. Ayo silakan berdiri, perkenalan. Kak, izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Elia Wardani dari kelas 12 Multimedia. Bagaimana gerakan Pramuka berkontribusi mengenai hukum politik di Indonesia dikarenakan bentar lagi ini kan masa-masa panas politik. Ini gimana sih Kak gerakannya buat hukum politik? Terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk kawan-kawan kita ya. Gerakan Pramuka, suatu organisasi di mana yang tadinya kepanduan. Dan gerakan Pramuka sendiri ya, ketika ada politik di situ kita tidak boleh masuk di dalamnya. Tugas kita apa? Membantu kepemerintahan untuk menyukseskan tujuan dan harapan pemerintah yang ada. Ketika kita masuk tidak boleh. Di dalam Undang-Undang Pramuka tahun 2010, Pramuka tidak boleh mengkampanyekan ataupun masuk di partai politik ataupun politik praktis. Terus bupatinya dari partai, terus gubernurnya dari partai. Bagaimana? Secara otomatis bupati sama gubernur itu majelis pembimbing di instansinya. Tugas kita adalah membantu, bisa digarisbawahi, membantu mensukseskan tujuan pemerintah. Seperti itu ya. Masuk? No. Karena kita membantu kepemerintahan. Terus
ketika kita dekat dengan bupati yang notabene bupati, gubernur, presiden itu dari partai, terus apakah kita dianggap ngikut dengan partai tersebut? Tidak, karena tujuan kita adalah membantu mensukseskan tujuan dan cita-cita program dari kepemerintahan tersebut. Bisa dimengerti ya? Oke, itu ya. Jadi pramuka tidak boleh ikut politik praktis ya. Jadi ketika saat kampanye yang kalian bisa terlibat itu adalah melaksanakan ketertiban pemilu ya Pak, pemilu ya. Nah, lalu ketika nanti calon kepala daerah ini menjadi kepala daerah, kalian harus ikut membantu melaksanakan program-program pemerintah. Bukan berarti ke partainya bukan, tetapi ke tugas fungsi dari kepala daerah itu sendiri. Betul ya Kak ya? Betul ya. Di sini juga ada satuan karya baru Kak, cuman memang belum resmi. Satuan karya Adiaksa itu bekerja sama dengan KPU, di mana kita harus bisa memilih dan memilah mana yang memang di situ tugas dari pramuka untuk membantu penyelenggaraan pemilihan umum, seperti itu ya. Jadi banyak tugas-tugasnya, tugas untuk khususnya pramuka membantu suksesnya pemilihan umum tersebut. Jadi keren ya tugas pramuka itu, di segala lini ada ya. Jadi aktiflah ya, nanti ketika kalian sudah dilatih menjadi penegak, aktif melaksanakan kegiatan pramuka, mau di bidang apapun ada. Selanjutnya, ayo ada yang mau tanya? Ya, karena dia tolak mic-nya. Kali TikTok. Izin bertanya Kak. Perkenalkan, nama saya Ilham Zaki Saputra dari kelas 10 HTPH. Apa sih pentingnya ikut pramuka? Apa sih keuntungan ikut pramuka? Pramuka banyak, halo, masih banyak dipandang oleh masyarakat kemah dan kemah, iya atau enggak? Di masyarakat ketika ada tenda berdiri, wah itu anak pramuka. Di mana? Teko nggak di rumah nih. Sing teko mau sopo, sing ngrungokne sopo. Ayo, yang tanya silahkan mendengarkan kakaknya. Jadi banyak masyarakat, banyak orang tua kita yang memang menilai pramuka itu tidak penting. Karena setahu mereka pramuka hanya kemah dan kemah. Setahu mereka, ya kan, kalian proaktif di sekolahan, kreatif di sekolahan, disiplin di sekolahan, namun di rumah tidak disiplin. Maka dari itu orang tua kalian menganggap pramuka itu cuman kemah dan tidak penting. Yang membuat tidak penting itu kalian di sekolahan bisa disiplin, di rumah tidak bisa disiplin. Bisa dimengerti? Maka dari itu penting pramuka itu untuk masyarakat, untuk diri kita dan untuk semuanya. Karena di pramuka semua ada. Kalian mau ngapain? Kalian mau lebih giat di dalam agama? Ada di situ di SKU, bahkan nomor pertama. Ya atau enggak? Ya. Terus kalau di luar ada satuan karya atau enggak? Ada. Ya. Maka dari itu buatlah orang tua kalian menganggap pramuka itu penting. Dengan diri kalian disiplin di sekolahan, disiplin di rumah. Halo. Hai. Halo. Bisa dimengerti? Pramuka penting. Ya, pramuka penting. Panas cuman
beberapa hari nggak masalah ya, nggak ngaruh ya kan. Panas dikit nggak ngaruh. Pramuka penting atau tidak? Penting. Saya jawab sekali lagi, saya jabarkan sekali lagi, penting. Tapi yang membuat penting itu adalah diri kalian sendiri. Yang membuat pramuka itu lebih maju adalah dari kalian sendiri. Kita hidupkan pramuka. Pramuka sudah hidup, nggak ada kalian pun sudah hidup. Maka dari itu kalianlah yang butuh pramuka. Kalianlah yang butuh pramuka untuk mempelajari, untuk disiplin, untuk mencetak karakter. Mengerti? Di sekolahan gagah, di gugusan gagah. Di rumah ketika orang tua ngelawan. Bener atau enggak seperti itu pramuka? Enggak. Kalian di sekolahan patuh, di rumah juga harus patuh. Seperti itu. Efek lapar. Ya? Bisa dimengerti ya? Catat itu. Ya. Tapi sebenarnya tadi udah dijelaskan sama Kak Rinto tadi Kak, Iya. pada saat Kak Rinto jadi pembina upacara tadi, bahwa ketika kalian sudah hafal dasar dharma, lalu trisatya, ya, memahami maknanya, kalian tentunya akan bisa menjalani kehidupan ini dengan lebih baik. Jadi kalau ada yang tanya pramuka itu penting atau tidak, berarti kalian nggak gateke. Oke, cukup ya? Cukup ya? Cukup? Ya, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan Kak untuk calon-calon penegak ini. Garis bawah dari apa yang kita sudah bicarakan, apa yang sudah kita tanya jawab. Halo, saya mohon dengarkan ya. Setelah saya keluar, kalian mau nggak mendengarkan saya nggak masalah ya, karena saya setelah keluar nggak ngomong dengan kalian ya. Coba dengarkan garis bawah dari obrolan kita kurang lebih 1 jam ini. Halo, yang belakang. Gerakan pramuka, penegak pandega harus bisa mencari dan menerapkan apa tujuan dari gerakan pramuka. Dah itu aja. Ya. Menerapkan tujuan gerakan pramuka. Sesimpel itu, namun di dalamnya ada banyak ya. Dasar dharma, dari takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sampai suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Sesimpel itu, namun ketika kita laksanakan sangat berat untuk konsisten ya, untuk kalau bahasa Arabnya istiqomah ya. Garis besarnya seperti itu. Bisa dimengerti? Siap, bisa. Bisa dimengerti? 2 kali tepuk pramuka. Oke, terima kasih. Mungkin itu Kak dari saya. Semoga kalian semua nantinya setelah PTA ini bisa lebih mandiri, bisa lebih kreatif, dan karakter kalian bisa terbentuk. Untuk Pak Rinto, ada nggak nih pesan-pesan buat calon penegak? Ya. Kata-kata hari ini Pak. Kata hari ini ya. Waduh, kok biasa buat kata-kata saya ini. Nah, ini aja lah intinya. Saya sudah sangat senang kalian lebih dari 24 jam nggak pakai HP. Intinya ya, kalian harus saling mengenal satu sama lain. Kemudian cobalah ya, memikirkan diri kalian mau jadi apa ya, itu. Karena begini, kalau kalian punya cita-cita ya, gini, saya nemu nih kata-kata hari ini ya, nemu nih. Ini di sini semua punya masa depan.
Punya masa depan nggak? Siap punya. Oke. Punya cita-cita? Siap punya. Punya keinginan? Ya, punya. Masa depanmu ditentukan hari ini. Masa depanmu ditentukan hari ini. Udah marah? Dongporan. Ya. Kalau hari ini kalian malas-malasan, jangan berharap yang nanti akan baik. Ya nggak? Kalau hari ini kan hanya tidur, kemudian membantah orang tua, nggak belajar, ya jangan berharap masa depanmu baik. Artinya hari juga harus baik. Ya, makanya hari demi hari itu rangkaian kesuksesan. Ya, jadi jangan nantilah seminggu lagi aku akan belajar dengan giat. Enggak seminggu lagi, tapi hari ini. Ya, itu aja. Dong ya. Terima kasih. Dong ya. Nah, Kak, sebelum ditutup Kak Dela, Kak Dela mau lihat catatan siapa yang paling banyak akan mendapatkan door prize dari Kak Dela. Ayo, periksa Kak Nadia. Catatan yang paling bagus siapa? Yang paling banyak ditulis materinya. Dapat door prize dari Kak Dela. Tunjukkan. Ayo, tunjukkan. Iya. Ayo. Ayo dibantu. Calon Batara dibantu. Ayo dibantu yuk Kak Chelsea. Kak Chelsea tolong. Dilihat catatannya yang paling banyak mencatat siapa. Ayo. Catatan materi hari ini Catatan ya. materi hari ini, bukan pelajaran kemarin loh ya. Ya, catatan hari ini. Siapa yang paling banyak? Satu aja. Dapat door prize dari Bu Dela. Ayo. Ayo, siapa yang paling banyak ceritanya? Kan, banyakku. Dari siapa ini? Nah, ini bukunya siapa? Salita. Ayo, yang punya buku ini maju. Ayo, kasih tepuk tangan. Nah, ini catatan yang paling banyak ya. Tapi kalau nulis itu harus dipertanggungjawabkan, harus tahu apa yang ditulis ya. Yuk perkenalkan, terus tadi kesimpulan dari apa yang kamu tulis di sini, ya. Ayo Mbak. Yang diingat satu poin aja. Perkenalkan, nama saya Kalita Novitasari. Poinnya kita harus mandiri dan tanggung jawab. Door prize-nya dari Bu Dela. Ada yang mau sepeda? Kita Pak Jokowi. Ya. Ya. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 11 ya, menjelang istirahat siang. Lebih baik baiknya kita tutup ya Bu Dela ya. Kita akhiri ya untuk sesi materi kepramukaan hari ini. Semoga bermanfaat ya. Amin. Amin. Untuk sesi hari ini apabila ada salah-salah kata dari kami mohon maaf dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.